Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupas tentang informasi yang sangat bagus dan menarik ya, yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada ya. Ini ada laman resmi dari UGM, khusus di Direktori Ujian Masuk Universitas Gadjah Mada, lebih kepada informasi penting yaitu jalur prestasi tahun 2022. Ini di luar jalur SNMPTN, di luar jalur SBMPTN. Memang UGM concern untuk merekrut anak-anak yang punya prestasi yang baik ya. Dan ini diwadahi dalam bentuk jalur prestasi tahun 2022. Ini baru karena baru dirilis tanggal 31 Maret, sekarang tanggal 4 April, jadi masih 3 atau 4 hari yang lalu. Ada beberapa kategori ya untuk jalur prestasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh UGM, yaitu ada penelusuran bibit unggul tidak mampu, ada penelusuran bibit unggul melalui jalur kemitraan, penelusuran bibit unggul berprestasi, dan penelusuran bibit unggul khusus sarjana terapan atau sekolah vokasi atau yang kita kenal dengan D4. Saya pada video kali ini khusus mengupas ini ya. Ini menurut saya yang paling bagus karena ini adalah penelusuran bibit unggul untuk siswa yang tidak mampu, karena ini sangat memberikan sebuah peluang besar bagi teman-teman yang secara ekonomi belum beruntung, tapi UGM memberikan pintu yang sangat lebar untuk bisa diterima di UGM melalui jalur prestasi. Kita akan buka penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM. Nah, kalau kita masuk ke laman khusus penelusuran bibit unggul tidak mampu tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini ya, jalur seleksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap siswa dengan kemampuan akademik tinggi tetapi kurang beruntung secara ekonomi dengan kriteria: satu, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH, atau keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera KKS, atau dari panti sosial atau panti asuhan, atau dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Atau yang kedua, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal sebesar 4 juta per bulan, dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal 750.000 setiap bulannya. Jadi misalnya ini adalah kalau hasil gajinya digabung kemudian dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal ketemu 750. Yang ketiga, pendidikan orang tua wali setinggi-tingginya atau maksimal sarjana S1 atau sarjana terapan D4. Nah, mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi ini akan memperoleh beasiswa UKT selama 8 semester. Luar biasa ini ya, dedikasi UGM untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, diberi beasiswa UKT selama 8 semester. Apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Nah, kita akan buka persyaratan apa saja, prosedurnya bagaimana, dokumen-dokumen yang disediakan, serta jadwal seleksinya. Kita buka dulu persyaratannya. Nah, persyaratannya tidak begitu sulit. Yang pertama, warga negara Indonesia, WNI. Yang kedua, pendaftar memiliki kemampuan akademik tinggi dan berasal dari keluarga kurang beruntung secara ekonomi. Yang ketiga, merupakan siswa-siswi tahun terakhir di SMA atau SMK atau MA atau sederajat pada tahun pelajaran 2021, 2022, atau teman-teman yang sekarang kelas 3 berarti lulus pada tahun 2022. Yang keempat, memiliki nilai kognitif yang tuntas di atas KKM ya pada rapor untuk semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 bagi kelompok SMK program 4 tahun. Yang kelima, diusulkan oleh kepala sekolah dan merupakan 25% siswa atau siswi terbaik di kelasnya. Nah, ini patokannya anak-anak, karena ini ada jalur prestasi, maka yang bisa daftar adalah yang peringkat 25% terbaik di kelasnya pada semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 bagi SMK program 4 tahun. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk masing-masing pendaftar. Yang keenam, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Ini persyaratan ada 1 sampai 6, tidak begitu sulit, dan
Kalau teman-teman memang adalah peringkat 25% terbaik di kelasnya, ini sudah memenuhi. Prosedurnya bagaimana? Kita buka prosedurnya. Oke, yang pertama membuat akun pendaftaran melalui laman ini ya, um.ugm.ac.id/pendaftaran dan login ke laman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Pendaftar berhak memilih 2 prodi pada S1 atau D4, urutan pilihan menunjukkan prioritas. Yang kedua, mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat. Nah, nanti dokumennya di link berikutnya. Kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp26.000. Luar biasa nih ya. Karena ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, maka patokan biaya formulirnya Rp25.000 sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh. Yang keempat, mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing. Yang kelima, melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 19 Mei 2022. Ini sangat cepat diumumkan di tanggal 19 Mei. Saya kira ini tidak mengganggu kalau teman-teman juga ingin ikut UTBK. Nah, apa saja dokumen yang dibutuhkan? Ini kelengkapan dokumennya. Nah, siapkan scan dokumen berikut ini untuk diunggah minimal 150 KB dan maksimal 800 KB untuk masing-masing file. Hasil scan harus dapat dibaca dengan jelas untuk keperluan verifikasi dokumen. Nah, dokumennya apa saja yang diunggah? Nomor 1, rapor asli atau rapor konversi dari sekolah dalam skala 100 ya, khusus sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10 dalam bentuk PDF. Bagi siswa-siswi kelas reguler, rapot yang di-scan itu semester 1 sampai semester 5. Bagi siswa-siswa SMK program 4 tahun mulai semester 1 sampai semester 7. Berikutnya yang kedua, surat rekomendasi dari kepala sekolah. Formatnya nanti bisa diunduh, bisa ini diklik, nanti akan download otomatis untuk format suratnya, nanti akan di-scan dan dipindai dalam bentuk dokumen PDF. Yang ketiga, sertifikat prestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi atau nasional atau internasional dan setara yang diperoleh selama menempuh pendidikan jenjang SMA, SMK atau MA atau sederajat apabila ada. Maksimal 3 sertifikat juara terbaik yang dimiliki. Jadi nomor 3 ini sepertinya hanya opsi kalau memang pernah ikut lomba dan juara. Karena di sini akan apabila ada. Kalau tidak ada, ini bisa dilewati. Yang keempat, surat keterangan penghasilan kedua orang tua atau wali penanggung biaya berupa gaji dan atau penghasilan lainnya. Misalnya sertifikat profesi, tunjangan jabatan, dan tunjangan tambahan lainnya yang disahkan oleh A. Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal seperti PNS, TNI Polri, karyawan swasta, pensiunan. B. Camat bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal, antara lain buruh, petani, nelayan, pedagang, wira swasta, mencantumkan rata-rata pendapatan selama 6 bulan terakhir. Bentuk dokumennya adalah PDF juga. Yang kelima, scan kartu keluarga, bentuknya nanti PDF. Yang keenam, scan kartu Indonesia Pintar KIP atau kartu peserta KIPK atau kartu keluarga sejahtera atau kartu peserta program keluarga harapan atau kartu sejenisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kurung bukan surat keterangan tidak mampu. Ini nanti dalam bentuk scan PDF juga. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk di-scan dan diunggah. Kapan jadwal seleksinya? Nah, ini pendaftaran online-nya 31 Maret sampai 13 April. Sekarang tanggal 4 April masih ada waktu 2 minggu sekarang untuk sampai di batas akhir. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing. Pengumuman tanggal 19 Mei tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini adalah kesempatan yang sangat menarik ya, dan UGM membuka jalur prestasi tanpa tes tentunya, menggunakan dokumen itu rapot maupun sertifikat lomba, dan ini untuk teman-teman yang memang secara keluarga tidak mampu, ini adalah sebuah kesempatan atau peluang emas ya, karena memang ini dikhususkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung secara ekonomi. Pendaftarannya cuma 25.000 ya formulirnya, dan bisa memilih 2 prodi untuk rencana diterima di UGM. Baik teman-teman, mudah-mudahan info ini membantu dan bisa memberikan harapan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan tapi secara ekonomi belum beruntung. Jangan putus asa, UGM membuka pintu yang sangat lebar untuk menerima kalian semua melalui jalur prestasi. Baik, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya.
Dan saya sampaikan untuk sementara video ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.